Oke, jumpa lagi dengan saya Firman Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah video pertama saya di tahun 2026 ya, di penghujung bulan Januari ya. Seperti kebanyakan orang biasanya di penghujung tahun menuju tahun baru biasanya pada ramai itu membuat resolusi ya kan. Ya, padahal resolusi tahun-tahun sebelumnya nggak pernah terjadi gitu, nggak pernah terlaksana. Tapi ya oke lah. Ya, itu wajar aja. Saya walaupun nggak merayakan tahun baru, tetapi saya menjadikan tahun baru itu sebagai penanda untuk memulai sesuatu yang tentu saja diharapkan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, kenapa saya membuat video ini? Karena di tahun 2026 ini saya rencananya, walaupun sudah terlaksana sih ya, beberapa bulan sebelumnya, saya membuat 3 perubahan kecil ya. Jadi saya tidak membuat resolusi, karena resolusi itu tampak seperti sesuatu yang sangat besar ya, yang sangat sulit terjangkau, ya, seperti menyelamatkan dunia gitu. Nah, kenapa saya membuat video ini? Karena katanya untuk membuat resolusi itu tercapai, walaupun ini saya nggak bahas resolusi ya, saya hanya membuat perubahan kecil aja, itu mudah terlaksana. Yang pertama adalah niat yang kuat ya, walaupun niat saja tentu saja tidak cukup ya. Kemudian yang kedua katanya dituliskan ya, yang ingin dituju itu dituliskan gitu, dipasang di tempat yang sering kita lewati atau sering kita lihat, misalkan seperti saya sekarang ini di ruang kerja saya, atau kemudian di kamar pribadi, bahkan kamar mandi katanya. Yang ketiga adalah diumumkan, seperti saya membuat video ini ya. Jadi alasan saya membuat video ini adalah untuk mengumumkan, tapi nggak mengumumkan kepada halayak umum sih, nggak. Jadi hanya sebagai apa ya, warning aja tuh. Jadi kalau saya agak malas atau agak lupa, begitu ingat atau lihat video ini, saya bisa membuli diri saya pribadi nanti. Misalkan tahun depan, wah nggak kesampaian tuh atau nggak tercapai. Jadi saya buatlah video ini. Nah, ingin tahu 3 hal apa aja yang saya buat perubahan di 2026 ini? Ikuti video ini sampai selesai. Yuk. Oke guys, sebelum saya menentukan 3 hal kecil itu, pertama saya harus merumuskan dulu nih, harus melihat gambaran besar dulu di kehidupan pribadi saya. Apa sih yang ingin saya capai di tahun 2026 ini? Nah, mengingat umurnya ya, jadi ternyata faktor umur itu sangat signifikan dalam menentukan tujuan ya. Karena saya sudah 40 plus, saya harus membuat perubahan. Saya harus membuat siasat baru yang berhubungan dengan kesehatan saya. Karena setelah saya pikir-pikir, hal penting apa yang harus saya achieve gitu ya, ternyata saya tentukan dan saya sadari adalah kesehatan saya pribadi ya. Karena kesehatan itu sepenuhnya dalam tanda kutip bisa berada dalam kendali kita. Nah, jadi setelah banyak menonton podcast, membaca dan melihat keadaan sekitar, seperti contohnya teman yang sakit ya, kemudian ada yang meninggal gitu, saya mengingatkan saya bahwa masalah kesehatan ini sangat penting, terutama di usia saya sekarang. Nah, kan kesehatan ini banyak nih aspeknya nih ya, ada pola makan, apa segala macam gitu kan, banyak banget. Nah, akhirnya saya kerucutkan, jadi saya membuat 3 hal ini semuanya berhubungan dengan masalah kesehatan. Nah, 3 hal ini yang pertama nih, sebelum saya ceritain yang pertama apa, perlu diketahui bahwa saya ini pencandu berat nih. Kopi yang di Indo itu ya Point Kopi, bener. Nah, itu jadi sejak kalau nggak salah 7 tahun lalu gitu ya, pertama masuk ke kota saya itu saya sudah kecanduan lah ya beratnya, yang namanya dulu namanya brown sugar latte tuh, sekarang kan udah berubah jadi palm sugar latte. Nah, itu saya tiap hari tiap hari, jadi sebelum ke toko saya pasti beli dulu tuh. Nah, itu mungkin yang ada lihat video saya tuh, ada tuh saya sambil minum itu. Juga kalau saya sering video call sama keluarga, biasanya pegang tuh. Bisa dinotis sama saudara-saudara saya tuh. Wah, itu lagi ngopi ya, itu. Bayangin tuh, ya. Nah, jadi setelah menambah referensi tentang kesehatan, tentu saja ke sini nggak cukup bagus ya, kecuali bagus untuk yang jualan kopi. Nah, jadi saya sekarang men-switch ya, yang tadinya kopi ceria,
Sekarang saya Kop Tagul ya. Jadi saya kopi tetap, tetapi saya merubah kopinya menjadi kopi hitam tanpa gula. Ya, jadi itu perubahan kecil pertama yang saya lakukan ya. Jadi tadinya saya cukup khawatir nih, bisa nggak ya yang tadinya kopi manis gitu ya, gurih gitu, berubah menjadi benar-benar nggak ada manisnya, pahit ya, seperti kehidupan kita. Nggak ya, ternyata kekhawatiran itu nggak terjadi ya. Karena kenapa? Ternyata begitu saya men-switch paradigma saya tentang kesehatan, minum kopi hitam itu hanya nggak enak pada percobaan pertama aja. Iya, pada pertama kali dibuatin sama istri saya itu kopi tubruk ya. Istri saya lebih dulu tuh minum kopi tubruk ya. Itu saya seruput sekali, dua kali, kok kayaknya biasa aja ya, nggak segitu-gitunya sih gitu. Setelah merubah mindset loh ya. Kemudian hari kedua, hari ketiga, dan minggu kedua udah kerasa enak tuh, udah kepingin terus tuh, pingin minum kopi tubruknya ya. Nah itu ternyata nggak susah. Nah itu jadi itu yang pertama, perubahan kecil pertama saya adalah saya tidak lagi minum kopi ceria, tetapi minum kopi tanpa gula. Nah teman-teman pasti sering lihat lah bagaimana manfaat minum kopi hitam tanpa gula ini untuk kesehatan diri kita ya, dan juga kesehatan kantong. Karena saya juga iseng ya tanya ke AI gitu, tolong dibuatkan skenario selisih secara ekonomisnya bagaimana antara saya ke beli gitu ya dengan saya menyeduh kopi sendiri. Nah ternyata lumayan juga sih ya, walaupun saya nggak terlalu ini sih, tapi mungkin bisa jadi pertimbangan lain buat teman-teman yang mungkin mau coba dari kopi ceria ke kopi hitam tanpa gula. Nah, sekarang kita ke perubahan kecil kedua yang saya lakukan. Saya itu punya kebiasaan ya, sejak kecil nggak salah ya, kecil sampai saya sekolah, kuliah, bahkan berumah tangga, itu saya nggak pernah melewatkan pagi itu tanpa minum teh hangat manis ya. Bahkan malam juga kadang ngeteh lagi tuh. Nah itu 11-12 aja ya sama kopi yang tadi ya, kopi ceria tadi. Nah ternyata begitu saya memulai kebiasaan pertama, otomatis ternyata yang kedua ini langsung hilang gitu. Langsung saya nggak nggak ngeteh manis lagi sejak pagi. Walaupun sebelumnya itu saya coba bertahap gitu ya, itu pakai stevia. Pakai stevia malah kacau rasanya, malah nggak enak tehnya. Jujur aja ya, malah nggak enak rasanya, nggak karuan gitu ya. Manis sih cuma ya nggak enak gitu, nggak seperti gula pasir biasa. Tapi alhamdulillah begitu saya minum kopi hitam tanpa gula, itu otomatis paginya saya nggak ngeteh lagi. Nah itu jadi perubahan kedua nih bonus sepertinya ya, instan, langsung bisa dilakuin gitu, secara konsisten. Nah kemudian yang ketiga adalah saya mewajibkan diri saya setiap harinya minimal 15 menit itu untuk exercise ya, untuk latihan fisik. Jadi latihan fisik kan nggak susah-susah sih, saya cuma cukup melakukan 2 gerakan aja ya. Satu gerakan sebenarnya, karena yang kedua nggak gerak-gerak. Yang pertama saya push up, itu push up-nya saya hitungannya biasa 30 detik ya, atau 15 kali 2 gitu, dengan berbagai variasi. Saya biasa dulu sih waktu saya masih aktif di olahraga, saya memang sudah terbiasa push up dengan 3 bentuk. Nah sekarang ini ya karena umur saya push up biasa aja ya. Jadi yang pertama push up, yang kedua adalah ngeplank. Nah, ngeplank kan nggak gerak-gerak kan, cuma mempertahankan posisi aja. Nah itu saya ngeplank. Jadi 2 itu. Dan juga angkat beban ya, karena umur 40 plus katanya harus angkat beban karena kondisi kepadatan tulang kita berkurang. Jadi supaya tetap terjaga otot kita menopang tulang dengan baik, atau kebalik ya, mungkin tulang menopang tubuh dengan baik, ya harus angkat beban. Nah itu lucunya saya beli barbel itu nggak salah 2 tahun yang lalu. Resolusi 2 tahun lalu baru terjadi sekarang ya, sekarang sudah pakai barbel. Nah teman-teman, jadi dari 3 hal kecil ini saya harapkan bisa berdampak
baik untuk diri saya. Ya mungkin nggak instan ya, nggak mungkin instan, tapi saya berharap setahun atau 2 tahun ke depan saya sudah bisa memetik hasilnya, terutama untuk diri saya pribadi, pasangan atau keluarga saya, atau juga mungkin teman-teman dekat saya, karena ada teman dekat saya yang mulai terpengaruh tuh, begitu saya cerita dia langsung ikutan Kopta Guru juga ya, mudah-mudahan dapat manfaatnya. Atau juga teman-teman yang nonton yang seumuran saya bisa segera mengambil manfaat ya, atau mengambil tindakan untuk memperpanjang kesehatan kita, karena sehat ini sangat penting ya, karena sekarang sakit mahal ya, sudah mahal, nyusahin orang terdekat lagi, waduh itu nggak enak banget ya. Jadi saya sebelum melakukan ini menuju tahun baru, saya sudah melakukan itu 2 bulan sebelumnya. Jadi nggak serta-merta ini saya umumkan saya baru mulai di bulan Januari, enggak, saya sudah lakuin 2 bulan sebelumnya, dan alhamdulillah ini terus berjalan ya. Nah, jadi minta doa dan dukungan teman-teman, mudah-mudahan saya bisa istiqomah ya, karena melakukan hal kecil tapi rutin itu lebih baik daripada melakukan hal besar tapi cuma sekali-sekali. Atau kalau istilah di Atomic Habits ya, itu kita melakukan perubahan belok 1 derajat, tetapi seiring waktu nanti nyampenya jauh kemana gitu ya nih hasilnya. Oke, jadi mungkin itu aja dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk, wassalam.